Pemerintah Arab Saudi memberikan izin masuk bagi warga negara dari Indonesia mulai 1 Desember 2021 tanpa menjalani karantina selama 14 hari di negara ketiga. Selain Indonesia, warga negara dari Pakistan, India, Mesir, Brazil, dan Vietnam juga diizinkan masuk oleh Arab Saudi tanpa menjalani karantina 2 minggu. Kebijakan tersebut diambil setelah menindaklanjuti situasi pandemi secara lokal dan global. Sementara para pengunjung wajib menjalani karantina selama 5 hari setelah tiba di Arab Saudi. Aturan tersebut berlaku tanpa memandang status vaksinasi COVID-19 dari negara asal. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengungkapkan tak ada lagi persyaratan wajib suntik booster dosis ketiga vaksin COVID untuk pergi ke Arab Saudi. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi mewajibkan suntikan ketiga atau booster sebagai syarat bagi penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm yang masuk ke Arab Saudi. Saat ini pengunjung boleh masuk Arab Saudi dengan karantina 5 hari dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Tim Liputan, Berita 1. Pemerintah Arab Saudi memberikan izin masuk bagi warga negara Indonesia mulai 1 Desember 2021 dengan syarat karantina 5 hari. Jemaah juga boleh masuk Saudi tanpa syarat vaksin booster COVID-19 atau dosis ketiga. Pemerintah Saudi sudah memperbolehkan penerbangan asal Indonesia langsung menuju Arab Saudi tanpa melalui negara transit. Selanjutnya, bagaimana mekanisme haji setelah aturan karantina 5 hari dikeluarkan? Dan bagaimana kondisi jamaah yang akan masuk Arab Saudi? Pasalnya, antibodi vaksin Sinovac dan lainnya cenderung menurun setelah 6 bulan. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Vaksinolog Sukamto Kusno dan Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia Ampuri, Firman M. Nur. Selamat siang Pak Sukamto, Pak Firman. Selamat siang. Sehat-sehat ya Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami siang ini. Saya ingin tanya ke Pak Firman dulu. Pak Firman, dengan adanya pencabutan status suspend perjalanan warga negara Indonesia ke Saudi, diikuti juga dengan keringanan persyaratan seperti masa wajib karantina ini 5 hari dan juga tidak perlu booster. Seperti apa nanti mekanisme penerbangan masyarakat untuk melakukan umroh ke Arab Saudi? Ya, Mbak Gita, Kamis kemarin dari sumber berita Kementerian Dalam Negeri Saudi Arabia memang menyebutkan bahwasanya per 1 Desember nanti ada 6 negara yang diberi kesempatan bisa terbang langsung yang selama ini telah suspend hampir 8 bulan untuk bisa terbang dari Jakarta menuju ke Saudi Arabia. Jadi kewajiban untuk melalui negara ketiga bagi kita sudah mulai dicabut dan ini adalah green light, tanda baik sekali karena ketika Indonesia Saudi kita akan bicara tentang tujuan berangkat ke Tanah Suci. Dan semenjak pandemi ini dari Februari 2020 yang lalu hampir 2 tahun sudah jamaah tertunda keberangkatannya, bahkan ada tercatat 60.000 lebih jamaah yang sudah membayar dan siap berangkat, akhirnya tertunda dan menunggu hampir 2 tahun ini. Tentu kabar tentang diberinya kesempatan penerbangan langsung menjadi kabar yang sangat baik dan memberi harapan yang sangat cerah. Untuk itu kami sebagai jamaah mengapresiasi hal ini karena khususnya Ampuri dan intens melakukan persiapan bersama Kementerian Agama. Dan kabar baik yang kedua adalah pemerintah sangat serius untuk memperjuangkan keberangkatan jamaah untuk bisa beribadah di Tanah Suci ini. Terbukti dalam 1 pekan terakhir ini, Menteri Agama langsung bersama jajaran Dirjen PAHU, di antara Dirjen PAHU sendiri dan Dirbina serta beberapa pejabat di Kemenak, berada hampir 1 minggu pekan di Saudi Arabia untuk memastikan diplomasi yang penting, bertemu dengan Menteri Haji, bertemu dengan Menteri Wakaf dan sebagainya untuk memastikan setelah diberi kesempatan untuk terbang langsung, semoga segera diikuti dengan diberi kesempatan jamaah untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Artinya setelah 1 Desember kami menunggu proses e-visa umroh dapat segera dilakukan sehingga kesempatan umroh nanti bisa lebih mudah untuk bisa dilakukan.
Baik, ini artinya masih menunggu proses kapan nanti mungkin uji coba untuk menerbangkan jamaah melakukan ibadah umroh di Arab Saudi diputuskan ya Pak. Nah, ini tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi jamaah yang mungkin juga sudah menunggu sangat lama untuk mengantri di waktu keberangkatan mereka. Namun memunculkan suatu kekhawatiran, saya tanyakan ke Pak Sukamto terkait dengan kasus COVID-19 yang di sejumlah negara di Eropa, kemudian juga di Afrika ini muncul kembali, apalagi sudah ada varian baru terkait dengan kebijakan tidak perlu booster ini. Seperti apa Pak Sukamto Anda melihatnya? Ya, terima kasih. Barangkali kita memahami dulu apa itu vaksin booster. Jadi vaksin booster itu adalah vaksin yang diberikan setelah satu seri vaksinasi yang pertama itu selesai. Jadi misalnya kalau vaksin COVID-19 harus 2 kali, maka diberikan satu seri itu 2 kali, lalu kemudian apabila ada indikasi tertentunya itu bisa terjadi penurunan kadar kekebalan tubuh spesifik atau antibodi ya yang dianggap sudah tidak mampu lagi untuk melawan virus SARS-CoV-2 atau yang menyebabkan COVID-19 ini. Jadi itu disebut sebagai vaksin booster. Nah, lalu bagaimana kalau tidak di booster? Sebetulnya vaksin booster itu sendiri belum menjadi kebijakan global, ya. Jadi vaksin booster itu baru dikerjakan di beberapa negara, ya, seperti Israel, kemudian Amerika, Inggris, beberapa negara di Afrika. Tetapi itu sangat tergantung dari kebijakan lokal. Jadi WHO sendiri sebetulnya juga belum memberikan lampu hijau untuk vaksin booster ini. Jadi bahkan memberi catatan. Jadi kalau mau memberikan vaksin booster, itu sebaiknya 50% dari populasi, 50% lebih dari populasi itu sudah divaksin. Jadi artinya vaksin lengkap itu sudah dikerjakan terlebih dahulu. Jadi prioritasnya adalah memberikan herd immunity bagi populasi di satu masyarakat atau populasi atau negara tertentu. Jadi kalau kemudian pemerintah kita mewacanakan vaksin booster, nah ini kan sekarang sedang digodok nih. Jadi mulai dari siapa yang mendapatkan vaksin booster terlebih dahulu, bagaimana pembiayaannya, kemudian intervalnya seperti apa, gitu. Jadi sebetulnya kita nggak usah juga gelisah ketika vaksin booster ini belum ada kebijakannya, gitu. Memang ada bukti terjadi penurunan efikasi dari vaksin. Jadi penelitian di Israel ya itu terjadi penurunan, tetapi penurunannya itu masih di atas 50% efikasi yang dipersyaratkan oleh WHO, gitu Mbak. Baik, artinya kebijakan yang tidak mensyaratkan booster untuk masuk ke wilayah Arab Saudi ini terhitung cukup fair ya untuk saat ini. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda, Pak Sukamto dan Pak Firman. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, pemirsa, jumlah jemaah haji sebelum pandemi cenderung menurun dari 192.291 jamaah di tahun 2021 menurun menjadi 154.441 di tahun 2016.
Ya, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Pak Sukamto Kusno selaku vaksinolog dan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Saya ingin ke Pak Firman dulu. Pak Firman, selain karantina 5 hari sebelum memasuki wilayah Arab Saudi, ini pembaruan persyaratan protokol kesehatan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia dan yang perlu kita sesuaikan seperti apa, Pak? Ya, berita tentang dicabutnya diberinya kesempatan izin penerbangan langsung dari Indonesia ini diikuti dengan informasi bahwasanya Saudi Arabia menerima semua jenis vaksin. Artinya dialog yang sering terjadi di antara masyarakat tentang status Sinovac dan Sinovac ini sudah berakhir. Dan ini adalah kabar yang menyegarkan karena kita tahu bahwa Indonesia adalah pengguna Sinovac dan Sinovac cukup besar dengan beberapa negara yang lain, dan kita merasa bahwa ini akan menjadi kendala bagi kita untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan sekarang clear, tidak ada masalah lagi tentang vaksin kita bisa terima dengan baik, namun ada ketentuan baru, yaitu kita semuanya wajib melakukan karantina selama 5 hari ketika kita tiba di Jeddah. Nah, di antara yang selanjutnya ketentuan-ketentuan baru tentunya adalah batasan usia. Saudi Arabia masih memperlakukan batasan usia 18 tahun minimal untuk bisa berangkat menunaikan ibadah umroh. Kemudian ketentuan lainnya adalah pelaksanaan ibadah umroh harus sesuai dengan jadwal. Jadi ketika sebelum berangkat, penyelenggara akan memastikan jadwal kegiatan ibadah umrohnya melalui aplikasinya Tamarna. Nah, karena sekarang kegiatan ibadah itu terjadwal, kita mengharapkan ada kepahaman semua rombongan tentang jadwal-jadwal tersebut. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak timbulnya kerugian akibat ada jamaah yang tidak bisa terlayani dengan baik, atau ada penyelenggara yang tidak bisa memenuhi standar-standar tersebut, asosiasi diantaranya Ampuri bersama asosiasi lain dan Kemenak menyepakati beberapa hal. Pertama adalah kita menyepakati pada saat visa umroh dibuka, kami akan memprioritaskan pimpinan perusahaan penyelenggara tersebut untuk berangkat dahulu sebagai rombongan uji coba. Nah, total penyelenggara sekarang ada 1.500, Mbak. Tentu kami planning, kita rencanakan kita akan planning dalam 1 bulan pertama, 1.500 pimpinan penyelenggara ini akan berangkat dulu ke Saudi Arabia, melaksanakan umroh. Tentu mereka akan melakukan di lapangan langsung uji coba seluruh SOP, tata kelola, dan lain sebagainya, agar tidak ada lagi nanti ada sebagian jamaah yang tidak memahami. Penyelenggara penting loh, penyelenggara yang wajib memahami seluruh SOP dan ketentuan tersebut, agar pada saat pelaksanaannya nanti ke jamaah, semua perusahaan sudah bisa menjalankan SOP tersebut. Jadi itu yang menjadi rencana kita. Sebulan pertama penyelenggaraan ketika umroh dibuka, kesempatan pertama adalah para pimpinan perusahaan. Setelah itu baru nanti masyarakat. Nah, kami punya komitmen, sebagaimana tadi disebutkan oleh Mbak Anggita, bahwanya ada lebih dari 60.000 jamaah yang sudah tertunda keberangkatannya. Tentu jamaah-jamaah tertunda inilah yang akan menjadi prioritas kita ke depan. Baik, artinya nanti dari pimpinan perusahaan asosiasi akan melakukan evaluasi langsung ya Pak, SOP-nya nanti seperti apa. Betul. Dan ini apakah sudah ditentukan pada tanggal berapa di bulan Desember nanti ketika WNI sudah diizinkan masuk ke Saudi Arabia? Ya, semuanya nanti akan menjadi jelas ketika Gus Menteri membawa oleh-oleh pulang dari Tanah Suci. Kita menunggu kepulangan. Saya kan sudah pulang, namun dalam kondisi karantina saat ini, mungkin beberapa hari setelah karantina, beliau akan memberikan statement dan mungkin ini akan menjadi tanda clear ke depan, karena semua rencana yang kami telah siapkan tersebut dalam bentuk draft rencana terus belum menjadi approve pastinya, karena akan disinergikan juga dengan pemerintahan Saudi Arabia. Tentu nanti ini wewenang Menteri yang akan menyampaikan langsung kepada masyarakat. Baik, kita masih menunggu artinya ya Pak untuk informasi itu. Saya ke Pak Sukamto. Pak Sukamto, kalau kita bicara soal reaksi atau respon imunitas tubuh individu yang sudah disuntikan vaksin Sinovac ini biasanya menurun di bulan ke-6 setelah divaksin. Ini apa yang menjadi perhatian ketika masyarakat akan melakukan perjalanan umroh ke Saudi Arabia di tengah kekhawatiran terkait dengan gelombang-gelombang baru kasus COVID-19? Baik, jadi kalau kita lihat seseorang menjadi sakit itu dipengaruhi oleh 3 hal. Jadi segitiga orang menjadi sakit itu, yang pertama adalah ketahanan tubuh kita, host manusianya, kemudian lingkungan, ya,
lingkungannya mudah bertahannya virus atau keberadaan virus menjadi lebih lama dan seterusnya. Kemudian ketiga adalah virusnya itu sendiri. Jadi 3 hal ini kalau kita bicara soal virusnya, tentu saja kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi agar virus itu tidak keluar dari tubuh kita, jadi maka kita harus melakukan pencegahan supaya virus itu tidak menular dan tidak tertular ya ke kita. Jadi kita mesti pakai masker. Nah kemudian yang berikutnya kalau kita bicara soal tertular, maka kekebalan tubuh. Jadi kalau nanti misalnya pemerintah membuka lampu hijau vaksin booster mandiri, maka saya menghimbau walaupun tidak ada aturan dari Arab Saudi, karena sudah ada bukti terjadi penurunan walaupun ya penurunan tersebut tidak sampai lebih dari 50%. Jadi di beberapa penelitian yang sudah ada, memang pada minggu ke-20 bahkan itu efikasi. Jadi tidak lagi bicara soal kadar antibodi, tetapi efikasi. Efikasi itu artinya kemampuan si vaksin yang sudah diberikan kepada manusia tadi itu bisa mencegah terjadinya sakit. Maka sebaiknya kalau pemerintah sudah kasih lampu hijau di booster gitu. Nah, kalau nggak dapat kesempatan, kemudian yang berikutnya tentu saja daya tahan tubuh kan juga tidak hanya artinya vaksin itu untuk membentuk kekebalan spesifik. Tetapi kekebalan non spesifik seperti selaput lendir hidung kita, selaput tenggorokan kita, ya kekebalan secara keseluruhan itu harus dijaga. Mulai dari kebugaran, kemudian asupan makanan, tidak stres. Tentu saja kalau kita mau perjalanan haji dan umroh, persiapan mental menjadi amat sangat luar biasa karena kita sering mendengar justru orang-orang yang sakit karena keikhlasannya, persiapan yang bagus itu menjadi lebih baik ya di tanah suci. Nah kemudian yang berikutnya lingkungan. Nah kebiasaan kita ketika kita berada pada tempat-tempat yang bagus untuk di-share ya, kita foto, buka masker dan seterusnya, itu barangkali ditahan dulu sehingga virus itu tidak masuk ke kita, atau kalaupun kita menjadi orang yang tanpa gejala itu tidak menularkan gitu. Jadi jangan lupa bahwa tanpa gejala pun bisa menularkan pada orang lain. Sedemikian juga orang lain bisa menularkan pada kita. Itu barangkali. Artinya harus memperhatikan kondisi tubuh, nutrisi, mental, dan juga minimalisir frekuensi membuka masker ya Pak ketika berada di tempat yang banyak orangnya atau banyak kerumunan. Baik, saya ingin tanyakan ke Pak Firman. Pak Firman, kalau terkait dengan penjaminan penerapan protokol kesehatan selama prosesi ibadah di sana, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi seperti apa Pak? Ya, di samping memang kita harus mengikuti semua protokol-protokol tersebut, ketentuan-ketentuan yang ada. Setiap kegiatan kita termonitor dengan baik, sampai saya katakan tadi, kegiatan kita sudah semuanya termonitor, harus mendaftar melalui aplikasi Itamar. Nah, kita harus ikutin jadwal-jadwal yang sudah disiapkan. Yang kedua, memang mungkin kita sama-sama menganjurkan kepada masyarakat, perjalanan ibadah umroh ini kegiatannya di negara lain, yang terbangnya cukup lama, kemudian sampai di sana ada perbedaan waktu, ya itu juga membuat kemampuan tubuh kita menurun. Ini juga akan menjadi mungkin lemah karena perbedaan waktu, istilahnya yang kenal dengan jet lag ya. Makanya diperlukan nanti ketika ibadah di sana juga para jamaah ini di samping dia harus mengikuti rombongannya, tidak tercecer sendiri, kemudian kegiatannya termonitoring, tidak memaksakan diri kegiatan yang berlebihan, sehingga jangan sampai stamina turun, tubuh turun, kemudian mudah terpapar penyakit. Bisa saja penyakit yang lain terpapar. Jadi kita sama-sama mengantisipasi itu. Yang kedua mungkin ada, kalau kan alhamdulillah booster ini sudah tidak menjadi polemik kembali, ini ada kesyukuran. Namun kita juga perlu mendapatkan masukan dari pihak-pihak, dari Pak Sukamto juga mungkin, jika memang booster itu, karena rencananya kan tahun depan booster itu akan menjadi kelaziman adanya, karena sudah cukup lama vaksin pertama dan kedua yang sudah dilakukan ini.
ini. Kalau ada penurunan mungkin karena kan menjadi polemik juga kendalanya karena Saudi ini sampai saat ini kan baru mereferensikan 4 jenis vaksin. Walaupun saat ini menerima semuanya ya. Apakah nanti jamaah-jamaah yang sudah mendapatkan vaksin Sinovac ini ketika harus booster, artinya memang dianjurkan booster, apakah bisa berganti dengan vaksin jenis lain? Sehingga nanti ketika dia mengulang umroh, karena trennya begini Mbak Anggi, umroh ini dilakukan oleh sebagian masyarakat kita lebih dari 1 kali, sampai ada yang 1 tahun sekali berangkat, karena kerinduan ke tanah suci juga alhamdulillah mungkin di mana tempat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita berharap itu selama perjalanan perlu jaga fisiknya, jangan sampai nanti fisiknya melemah, ibadahnya tidak bisa maksimal dilakukan di sana karena memang kondisinya kurang sehat. Iya. Nah, Pak Firman, tadi Anda sempat menyebutkan syarat untuk usia itu minimal 18 tahun. Nah, kalau syarat usia tertua begitu untuk masyarakat yang ingin melakukan umroh, apa dan apa saja mungkin persyaratan lainnya terkait dengan kondisi kesehatan yang harus dipenuhi para calon jemaah? Ya, saat ini hanya batasan usia menarik, ada batasan usia bawah saja. Belum ada informasi perkembangan dengan batasan usia atas. Dan ini cukup menggembirakan karena 50% dari jamaah yang berangkat umroh itu usianya di atas 50 tahun. Bahkan lebih dari 60 atau 70 tahun. Jadi kesempatan lebih banyak bagi yang usianya cukup sepuh. Keniscayaan tentang vaksin dan persyaratan lain ya secara umum tidak hampir sama dengan kegiatan umroh yang lain. Syaratannya adalah ketika karantina tidak boleh terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran. Artinya karantina itu memang harus berada di dalam kamar selama periode karantina dan baru boleh keluar jika sudah selesai masa karantinanya. Karena ini yang membuat kita, Mbak Anggi, kemarin itu suspend karena memang ketaatan kita pada kewajiban karantina itu banyak dilanggar oleh sebagian jamaah. Nah, untuk itu insya Allah ke depan kita sama-sama kita jaga, kita sama-sama kita sosialisasikan baik kepada jamaah. Insya Allah kegiatan kewajiban kita secara protokol itu terpenuhi. Jadi kasus-kasus pelanggaran insya Allah tidak terjadi atau misi yang dikatakan oleh Pak Dirjen PAU, Prof. Hilman, zero accident dalam perjalanannya. Baik, ini artinya ke depan nanti harus benar-benar disiplin agar tidak kena suspend lagi ya Pak untuk yang kedua kalinya. Betul. Baik, Betul. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen ketiga usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita memasuki segmen terakhir dialog Lunch Talk kita siang ini. Saya ke Pak Sukamto dulu. Pak Sukamto, pesan atau himbauan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat maupun juga pemerintah dan penyelenggara terkait dengan keberangkatan jamaah untuk melakukan umroh ke Tanah Suci nanti? Silakan Pak. Baik, barangkali kepada para stakeholder dulu ya, pemerintah. Saya kira kepastian tentang aturan, kemudian apakah ini kewajiban, apakah ini himbauan, itu lebih jelas. Jadi supaya nanti Pak Firman dan kawan-kawan itu punya pegangan. Nah, termasuk tadi apakah kebijakan booster itu sudah ada atau belum. Jadi artinya kalau sudah ada kebijakannya, apakah kemudian ada prioritas. Karena kalau vaksin itu pasti hubungannya dengan pengadaan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagi saudara-saudara kita yang mau umroh atau haji, persiapkan kondisi badan, termasuk vaksinasi. Jadi vaksinasi itu baru bekerja setelah minimal itu 2 minggu setelah vaksin lengkap. Ya, jadi jangan dekat-dekat mau umroh atau mau haji karena persyaratan baru dilakukan vaksinasi. Jadi kalau kita belajar dari pengalaman vaksinasi meningitis, ya. Itu banyak saudara-saudara kita yang vaksin meningitis hanya sebagai persyaratan, ya, padahal sebetulnya itu tidak hanya persyaratan, tetapi melindungi diri kita. Yeah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjaga supaya kita tetap sehat, ya, sebelum, ya, selama perjalanan maupun nanti pulang ke tanah air. Jadi kita tidak membawa penyakit yang kita tularkan pada jamaah yang lain. Tetapi kita tidak sakit di sana dan kita tidak bawa pulang penyakit. Jadi Pak Firman betul sekali. Jadi tidak hanya COVID. Nah ini musim dingin ya, kalau mau dekat musim dingin itu influenza, kemudian pneumonia ya, di negara-negara 4 musim itu juga ditakutkan ya, influenza itu juga sangat mudah menyebar.
Dan sudah ada bukti bahwa orang yang menderita influenza dan pneumonia itu gambaran COVID-nya itu menjadi lebih berat. Jadi kita cegah supaya kita tidak influenza dan pneumonia juga. Dan tentu saja kita tahu bahwa COVID-19 ini yang berat-berat itu biasanya yang ada komorbid. Sehingga kalau ada komorbid, ada hipertensi dikendalikan, diobati, ada sakit jantung diobati dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga tentu saja jaga keikhlasan. Jadi saya kira kesehatan fisik sangat berhubungan dengan kesehatan jiwa kita. Sehingga kalau kita masih was-was jangan berangkat. Jadi kalau kita yakin kita sudah siap. Kalau dulu kita hanya menyiapkan kesehatan saja, tetapi kita membuat checklist, salah satunya adalah vaksin dan kesiapan mental kita untuk terjadi apapun setelah kita melakukan pencegahan. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, artinya kondisi kesehatan dijaga tidak hanya ketika melakukan keberangkatan dan berada di sana, namun juga ketika akan kembali, agar ini untuk memastikan keamanan diri sendiri dan juga orang terdekat kita ya Pak. Baik, saya ke Pak Firman. Pak Firman, silakan pesan dan himbauan dari Anda. Ya, pertama sama seperti yang disampaikan Pak Sukamto, perlu diketahui oleh para calon jamaah semuanya yang sudah menunggu dan berniat untuk berangkat, vaksinasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Mari kita sukseskan program pemerintah untuk memastikan vaksinasi diri kita telah kita lakukan dengan baik, lengkap vaksinasinya, dan jangan lupa memang vaksinasi kita baru boleh berangkat ketika vaksinasi kedua setelah lewat 14 hari, baru hari ke-15. Artinya memang perlu persiapan lebih dari 1 bulan tentunya untuk melakukan vaksinasi menjelang keberangkatan kita. Yang kedua, tentu selama ini rata-rata sampai di Tanah Suci kita ada euforia untuk beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kita di sana. Namun kondisi jangan lupa bahwa perjalanan ibadah umrah yang akan kita jalin adalah perjalanan umrah di masa pandemi. Kita tetap harus memperhatikan stamina kita, tidak melakukan perlebihan. Perlu diketahui bahwa kegiatan kita sholat 5 waktu ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu seakan-akan ringan, tapi secara fisik itu sangat berat. Karena rata-rata perjalanan kita sebelum ke masjid 1 jam sebelum azan sudah berada di masjid, kemudian duduk sekian lama ngikutin kegiatan, kemudian jalan kembali. Berulang 5 kali dalam sehari, berulang itu berat. Tanpa terasa fisik kita menjadi lemah. Makanya hindari kurangi aktivitas fisik yang berlebihan. Yakinkan bahwa kita dalam kondisi fit, baru kita beribadah dengan baik terus itu. Kemudian yang paling penting adalah ikutin semua ketentuan. Pastikan bahwa kita berada di suatu tempat di mana orang seluruh dunia berkumpul. Jadi kalau di Indonesia sekarang terkesan bahwa melandai, itu karena kita sama. Mungkin karena gennya sama, mungkin Pak Sukamto lebih ahli dari itu. Tapi ketika kita berada di Tanah Suci, kita bertemu dengan semua masyarakat dari semua negara. Tentu mungkin akan tantangan lebih berat, makanya stamina kuat, vitaminnya harus lebih baik, dan insya Allah kita jaga protokolnya, masker selalu dipakai, kemudian jaga jarak. Nah, masalah jaga jarak memang sekarang ini di Masjidil Haram sudah open, tidak ada jarak lagi. Tentu dari kekuatan fisik masing-masing. Di samping memang selalu ikutin ketentuan protokol yang sudah ditetapkan oleh biro-biro perjalanan masing-masing. Namun yang paling penting lebih daripada itu adalah pastikan mendaftar melalui PPU yang telah izin. Karena dengan mendaftar melalui PPU yang telah izin, nanti jaminan kepastian dapatkan pelayanan yang baik tentu akan ada. Kita tidak mau lagi mendengar ada jamaah-jamaah yang dirugikan karena mendaftar melalui penyelenggara yang tidak resmi atau tidak berizin. Baik, itu juga jadi salah satu yang terpenting ya Pak. Semoga nanti proses umroh dari masyarakat kita yang sudah lama menantikan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ini bisa berjalan secara lancar ya. Terima kasih banyak Pak Sukamto dan juga Pak Firman sudah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah